Pernah gak sih kamu merasa lelah banget, tapi gak bisa berhenti? Bukan karena kamu gak mau istirahat, tapi karena kamu tahu ada banyak hal yang harus kamu kejar. Ada banyak yang menunggu kamu berhasil. Untuk kamu yang sedang ada di semester akhir, aku tahu hari-harimu sekarang gak gampang. Setiap pagi kamu bangun dengan pikiran yang berat. Mikirin revisi, mikirin dosen yang belum balas chat, mikirin kapan bisa sidang, mikirin apa yang harus dikerjakan dulu. Dan di tengah semua itu, kamu juga mikirin orang tua di rumah. Kamu mikir, kapan aku bisa lulus? Tapi bukan karena kamu gak berjuang, justru karena kamu sudah berjuang terlalu lama. Dan kamu mulai lelah, aku tahu rasanya. Ditinggal teman-teman yang sudah lebih dulu wisuda, merasa seperti tertinggal. Tapi masih harus pura-pura kuat, masih harus jawab belum dengan senyum saat ditanya, kapan lulus? Dan yang paling bikin sesak adalah ketika semua orang mengira kamu malas, padahal kamu hanya terlalu lelah menghadapi semuanya sendiri. Hari ini, kamu gak sendiri. Aku ada di sini untuk duduk bareng kamu, mendengar semuanya, tanpa menghakimi, tanpa menyuruhmu buru-buru, tanpa menambah beban. Kalau kamu mau, hari ini istirahat dulu sebentar, biar aku temani kamu dalam suara ini. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen marah, tapi bingung harus marah ke siapa? Dosenmu gak salah sepenuhnya. Tapi kenapa janji pertemuan sering diingkari? Kenapa revisi yang diberikan cuma coretan tanpa arah, seolah kamu harus paham sendiri isi kepala orang lain? Padahal kamu udah berusaha keras, tidur larut, bangun pagi, cari referensi dari jurnal ke jurnal, menyusun kata demi kata yang kadang bahkan membuat kamu meragukan logikamu sendiri. Lalu semuanya mental, karena katanya gak sesuai yang saya mau. Tapi tanpa pernah dijelaskan, sebenarnya maunya dosen itu seperti apa. Dan di sisi lain, orang rumah juga terus menunggu. Kadang cuman lewat kalimat sederhana kayak, teman-teman kamu udah pada kerja, kamu kapan? Atau, mama pengen kamu cepet selesai, biar bisa bantu-bantu. Kalimat-kalimat itu kecil, tapi bisa nusuk banget ya. Seolah-olah kamu ini lambat, padahal kamu cuma ingin lulus dengan cara yang benar. Bukan asal-asalan, bukan sekadar selesai, tapi paham, tapi sungguh, tapi layak, tapi dunia gak sabar. Mereka cuma lihat angka kelulusan, bukan perjuangan panjang di baliknya. Dan kamu berusaha bertahan dengan kepala penuh beban. Pura-pura senyum di grup teman-teman, padahal dalam hati kamu iri karena mereka udah sidang, udah wisuda, udah diterima kerja. Sedangkan kamu masih di sini, berteman dengan bab 4 yang tak kunjung beres, dan pikiranmu yang pelan-pelan mulai lelah bertanya, masih sanggup nggak aku? Kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Kenapa aku masih di sini? Stuck di halaman yang sama, sementara waktu terus jalan, dan dunia kayaknya gak peduli aku lagi apa. Aku pengen cepet lulus. Bukan karena aku gak suka belajar, tapi karena aku lelah berjuang tanpa tahu kapan garis akhirnya. Kadang, aku nanya ke diriku sendiri, apa aku terlalu lambat? Apa aku terlalu lemah buat menghadapi ini semua? Tapi, aku udah belajar semalaman, revisi berkali-kali, nulis ulang, minta masukan, bahkan sampai nangis sendirian di kamar. Tapi tetap aja kayaknya belum cukup. Aku iri sama teman-teman yang bisa lulus tepat waktu, sama mereka yang bisa cerita soal kerja pertama mereka, gaji pertama mereka, sementara aku masih mikirin dosen pembimbing yang susah banget dihubungi. Tapi aku juga takut kalau aku menyerah sekarang, semua yang udah aku bangun selama ini cuman jadi sia-sia. Kadang aku cuman pengen dipeluk dan dibilang, gak apa-apa, kamu gak gagal, kamu cuma lagi berproses.
Tapi nggak ada yang bilang itu. Yang ada cuma pertanyaan, tekanan, dan perbandingan. Dan semuanya menyisakan satu tanya di hati. Salahku di mana ya? Kalau emang aku salah, kenapa nggak ada yang bantuin aku cari jalannya? Kadang aku berpikir, apa aku satu-satunya yang merasa seberat ini? Apa normal merasa begitu hampa? Padahal setiap hari terlihat sibuk, terlihat kuat, terlihat baik-baik saja. Aku sering iri, bukan pada mereka yang sudah lulus lebih dulu, tapi pada mereka yang masih bisa tertawa tanpa beban, yang tidak perlu pura-pura kuat setiap saat, yang tidak perlu menjelaskan kenapa belum selesai juga, yang tidak harus menjawab setiap pertanyaan dengan senyum yang dipaksakan, padahal dalam hati sedang hancur berkeping-keping. Aku rindu jadi anak kecil lagi, yang kalau jatuh bisa menangis keras-keras dan orang-orang mengerti. Sekarang aku jatuh diam-diam, terpuruk sendirian, dan dunia tetap berputar seperti tak terjadi apa-apa. Aku terlalu sering merasa gagal, bukan karena aku malas, tapi karena hidup tak sejalan dengan rencanaku. Terlalu sering menyalahkan diri sendiri karena dunia tak memberikan ruang untuk lambat, untuk lelah, untuk jujur bahwa aku tidak sanggup lagi. Dan di antara tumpukan draft revisi, di antara notifikasi chat dari dosen yang tak kunjung dibalas, aku kadang menatap langit-langit kamar sambil bergumam pelan. Apa aku akan sampai di akhir? Atau aku akan tenggelam dalam diam tanpa pernah benar-benar dimengerti? Tapi entah bagaimana, aku tetap bangun tiap pagi. Masih membuka laptop, masih datang ke kampus, masih mencoba berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena di balik semua air mata yang kutahan, masih ada bagian dari diriku yang belum menyerah, yang belum selesai. Dan meski rasanya dunia tak mendengar, aku tahu perjuangan ini nyata, sakit ini ada, tapi aku juga ada. Bertahan. Kalau kamu sedang merasa sendirian hari ini, kalau kamu sudah diambang menyerah, kalau kamu ngerasa satu langkah lagi kamu akan jatuh, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu sudah sejauh ini, dan itu luar biasa. Kamu adalah orang yang tetap bertahan, bahkan ketika jalan di depan terasa kabur, bahkan ketika orang-orang seolah sudah melupakanmu, bahkan ketika dosen tidak membalas pesanmu dan dunia terus menuntutmu. Tapi kamu masih di sini, masih mencoba menyelesaikan satu paragraf, masih membuka laptop meski kepala pening, masih menenangkan orang tua dengan suara ceria, padahal kamu sendiri sedang berjuang menenangkan diri. Kamu hebat, tahu? Tidak banyak orang yang bisa berjalan sejauh ini dalam kondisi mental yang seperti kamu alami. Tidak banyak orang yang tetap memilih untuk mencoba, meski rasa putus asa sudah datang berkali-kali. Dan kamu adalah satu dari sedikit yang tetap melangkah, meski lambat, meski sendiri, meski dunia seperti tak memberi tempat. Aku tahu kamu belum lulus, tapi kamu sedang mengukir sesuatu yang lebih dari sekadar nilai atau ijazah. Kamu sedang membangun daya tahan. Kamu sedang menguatkan hatimu sendiri. Dan meski orang lain tidak melihatnya, meski mereka hanya menilai dari hari wisuda atau tidak, aku ingin bilang, kamu sedang menang dalam diam. Kamu boleh menangis malam ini. Kamu boleh mengaku capek. Kamu boleh bilang, aku bingung, aku takut, aku ragu. Tapi jangan bilang kamu gagal. Karena selama kamu masih mau mencoba, selama kamu masih berani bangun besok pagi dan buka file skripsi itu lagi, selama kamu masih menyimpan harapan kecil untuk menyelesaikan semua ini, maka kamu belum kalah. Lulus itu memang penting, tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kamu tumbuh jadi seseorang yang kuat dan sadar akan luka, tapi tetap berani melangkah. Kamu gak harus sempurna, kamu gak harus cepat, kamu cuma perlu terus hidup, terus jalan, pelan-pelan,
sambil bawa harapan kecilmu sendiri. Dan satu hari nanti, semua perjuangan ini akan jadi cerita. Dan kamu akan bisa bilang ke diri sendiri, aku berhasil, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena aku tidak berhenti bangun. Aku tahu kamu sedang lelah, bukan hanya karena tugas akhir yang tak kunjung selesai, tapi karena harapan begitu banyak dipasang di pundakmu. Harapan dosen, harapan keluarga, harapan masa depan. Tapi jarang sekali ada yang benar-benar menanyakan, apa kabarmu malam-malam yang kamu lalui sendirian di depan layar laptop dengan mata bengkak karena menangis diam-diam? Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Karena meski rasanya ingin menyerah, kamu tetap memilih bertahan. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak gagal hanya karena skripsimu belum selesai. Kamu tidak lambat hanya karena teman-temanmu sudah duluan wisuda. Setiap orang punya garis finishnya masing-masing. Dan garismu tidak akan pernah terlambat kalau kamu tetap berjalan. Kamu sedang membangun masa depan. Dan ya, jalannya tak selalu mulus. Tapi lihatlah dirimu, masih bertahan sejauh ini. Itu bukan hal kecil. Jadi, jika malam ini kamu merasa ingin menyerah, izinkan aku jadi suara yang memelukmu. Bahwa kamu boleh istirahat, kamu boleh menangis, kamu boleh merasa lelah. Tapi jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu akan sampai. Satu halaman lagi, satu bimbingan lagi, satu hari lagi bertahan. Dan perlahan semuanya akan selesai. Pelan-pelan, ya, kamu akan sampai. Dan di hari kamu berdiri di depan panggung wisuda, semesta akan tahu bahwa setiap air mata dan luka hatimu tak sia-sia. Aku bangga padamu, meski kamu sendiri kadang lupa betapa kuatnya dirimu. Aku di sini untuk bilang, terima kasih karena kamu masih bertahan. Terima kasih karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Dan kalau malam ini kamu merasa hancur, aku akan tetap di sini. Jadi suara yang membisikkan harapan bahwa kamu tidak sendirian. Pelan-pelan, ya. Langkahmu kecil, tapi tetap berarti. Dan kamu akan sampai dengan caramu sendiri. Dengan waktu yang tepat. Aku percaya itu. Dan aku percaya kamu juga bisa mulai percaya lagi.